Selamat pagi. Senang sekali ya Elisa dan pemirsa bisa menyapa pemirsa kembali ini tentunya dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan nantinya bersama saya Elisa Purba. Dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Senin 20 Februari 2023. Pemirsa, berita pertama yaitu mengenai dengan Komisi 9 DPR RI yang menilai tidak lengkapnya imunisasi dasar pada anak menjadi salah satu penyebab kejadian luar biasa atau KLB polio, wabah campak, serta gangguan ginjal akut pada anak yang akhir-akhir ini terus meningkat. Untuk itu DPR RI meminta pemerintah untuk memperhatikan kembali program imunisasi anak. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Nadlifah ingatkan pemerintah soal imunisasi dasar lengkap untuk anak yang sempat luput akibat pandemi COVID-19. Saat ditemui belum lama ini, Nur Nadlifah mengungkapkan kelengkapan imunisasi dasar sebagai basis imunitas anak untuk menangkal virus sempat luput dari perhatian pemerintah akibat pandemi COVID-19 dan berimbas pada intensitas pelayanan kesehatan serta membatasi mobilitas masyarakat dan akses menuju layanan kesehatan. Menurutnya, faktor tersebut turut menjadi salah satu penyebab kejadian luar biasa atau KLB polio di Aceh, wabah campak, TBC, dan diabetes, serta gangguan ginjal akut pada anak yang akhir-akhir ini terus meningkat. Nah, ini kita mendorong pemerintah untuk mapping kemarin daerah mana yang capaian vaksinasi dasarnya rendah, sehingga harus ditreatment khusus, harus mendapat perhatian ke arah daerah itu. Antisipasi jangan sampai terjadi kayak kejadian luar biasa yang ada di Aceh misalnya. Nah, kita sudah dorong pemerintah untuk melakukan itu. Yang kedua, pemenuhan vaksinasi dasar harus segera dilakukan. Mereka yang tertinggal, tidak melakukan imunisasi maupun kesediaan imunisasinya sendiri. Banyak masyarakat ketika itu, saya sendiri sering menerima keluhan masyarakat kalau mau bawa anaknya untuk imunisasi, ini vaksinnya tidak ada. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, cakupan imunisasi dasar lengkap di tahun 2022 kembali meningkat menjadi 94,3%. Setelah sempat turun akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020 dan 2021 yang hanya mencapai 84%. Panji dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI mengapresiasi adanya penggunaan dana nilai manfaat haji yang dikelola BPKH, sehingga biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 yang ditanggung jemaah menjadi sebesar Rp49,8 juta. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijriah tahun 2023 sebesar Rp90 juta. Dari nilai tersebut nantinya jamaah akan menanggung biaya perjalanan ibadah haji atau BP sebesar Rp49,8 juta atau naik 10 juta dari BP sebelumnya. Usai rapat dengan Kementerian Agama, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka menyambut baik kesepakatan jumlah BP 2023 tersebut. Selisih antara BP 2023 dengan 2020 akan menggunakan nilai manfaat haji yang dikelola BPKH sehingga calon jamaah haji tidak perlu lagi menyetor uang tambahan. Jadi turun kurang lebih 20 juta, alhamdulillah ya. Lalu yang nilai manfaat, yang tahun lalu itu nilai manfaat yang digunakan kurang lebih 69 juta, tahun ini turun menjadi 40.237.000 rupiah. Nah, ini hasil kerja panja BPIH Komisi 8, ya alhamdulillah dengan segala macam kelebihan kekurangan, memang belum semua hal yang kita pikir bisa menurunkan biaya haji itu bisa dijalankan tahun ini. Nantinya, calon jamaah haji yang berstatus lunas tunggu tahun 2020 tidak lagi mengeluarkan biaya tambahan, sedangkan calon jamaah haji lunas tunggu tahun 2022 hanya perlu membayar biaya tambahan sebesar Rp9,4 juta. Sementara calon jamaah haji lunas tunggu tahun 2023 mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp23,5 juta per jamaah. Andri dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan.
Pemirsa, Komisi 8 DPR RI akhirnya berhasil memperjuangkan penurunan biaya haji tahun 2023. Dan informasi selengkapnya mengenai penurunan biaya haji akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di TVR 09. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Berada di organisasi yang memperjuangkan kaum buruh, ini menjadi langkah awalnya untuk bisa bersuara dan berani mengambil langkah untuk berjuang. Kaum buruh Indonesia sampai hari ini masih sebatas memperjuangkan perut. Alasan Ibu bisa fokus terhadap tenaga kerja khususnya kaum buruh Indonesia itu apa sih, Bu? Kenapa kita di Indonesia khususnya gitu ya tidak menempatkan posisi perempuan pada posisi yang terhormat, punya hak dan kewajiban yang sama. Dikenal dengan pribadi yang tegas, siapakah sosok yang saya maksud? Simak obrolan lengkapnya hanya di Perempuan Parlemen. Dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, meski berhasil menekan biaya penyelenggaraan haji, DPR RI tetap berharap maskapai Garuda melakukan pengurangan besaran harga tiket pesawat jemaah haji. Hal ini sebagai upaya peningkatan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Komisi 8 DPR RI meminta maskapai Garuda Indonesia lakukan efisiensi guna menekan harga tiket untuk jamaah haji agar setara dengan harga tiket reguler. BPKH juga diminta meningkatkan nilai manfaat untuk membantu calon jamaah haji tunda sebanyak 5,2 juta jamaah. Perjuangan panja BPIH Komisi 8 DPR RI akhirnya berhasil menekan biaya haji 2023. Meski begitu, Komisi 8 DPR RI tetap memberikan beberapa catatan untuk memaksimalkan penyelenggaraan haji di tahun berikutnya. Dalam rapat kerja Panitia Kerja BPIH bersama Kementerian Agama, anggota Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menyampaikan, usai berhasil menekan biaya haji, catatan tetap diberikan sebagai upaya keberlangsungan peningkatan penyelenggaraan, di antaranya besaran harga tiket pesawat untuk jamaah haji serta kesamaan hak bagi jamaah tunda. Mengharapkan Garuda ini melakukan efisiensi. Harga tiket Garuda yang diberikan pada jemaah haji kami anggap masih cukup tinggi dibandingkan dengan tiket reguler. Yang ini kami harus sampaikan kepada pihak Garuda. Yang kedua, kami sampaikan kepada BPKH. BPKH ini tantangan ke depan kita akan lebih besar lagi. Dan keadilan terhadap jamaah yang sekarang berangkat dan masih yang akan tunda sejumlah 5.200.000 jamaah itu harus mempunyai hak yang sama. Abdul menambahkan, nilai manfaat yang diperoleh oleh BPKH selama ini dinilai masih stagnan dan belum terkelola dengan baik. Untuk itu ke depan BPKH diminta agar mampu meraih nilai manfaat yang lebih tinggi. Halim Amrullah, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI menyayangkan pemerintah yang masih menggunakan cara lama dalam penanganan stunting sehingga tidak berjalan maksimal. DPR RI berharap ada langkah yang komprehensif dari seluruh pihak terkait sehingga target penurunan stunting tahun 2024 akan tercapai.
Anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto menyebut, pemerintah perlu cara baru untuk atasi masalah stunting. Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting Indonesia tahun 2024 sampai dengan 14%. Menurutnya, hal tersebut sulit dicapai lantaran cara lama penanganan stunting dinilai tidak manjur. Ia menyarankan agar ada langkah yang lebih komprehensif dari Kementerian Kesehatan bersama BKKBN, serta pemerintah daerah dalam upaya penurunan angka stunting. Sebagai ujung tombak dalam upaya penanganan stunting, pemerintah didorong untuk segera melakukan transformasi layanan kesehatan primer. Selain itu, pendampingan tenaga kesehatan, mulai dari bidan, perawat, hingga dokter dan ahli gizi, perlu hadir di tengah masyarakat dalam rangka mengatasi masalah stunting di Indonesia. Karena basis stunting itu sebetulnya adalah pada keluarga. Kemandirian keluarga, tahu apa itu stunting, lalu bagaimana cara mengatasinya, lalu dia mampu menggunakan resources yang dia miliki, itulah kunci sebetulnya. Nah, pendampingan tenaga kesehatan, perawat, bidan, ahli gizi, dokter gigi harus dibawa pada level keluarga. Jangan hanya di puskesmas, tapi mereka harus keluar gedung dari puskesmas untuk mendampingi keluarga. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan merilis hasil survei status gizi Indonesia pada tahun 2022 yang mengalami perbaikan. Hal tersebut ditandai dengan turunnya angka prevalensi stunting dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022. Panji dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. DPR RI menilai pentingnya memperkuat 6 pilar transformasi kesehatan, terutama penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai pilar pertama demi terwujudnya sistem kesehatan nasional. Demi mewujudkan sistem kesehatan nasional, Komisi 9 DPR RI dorong 6 pilar transformasi kesehatan yang merupakan upaya perbaikan sistem dalam mengatasi ketimpangan di sektor kesehatan. Ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menilai sistem kesehatan nasional akan semakin optimal dengan 6 pilar transformasi kesehatan. Lebih lanjut, ia juga menyoroti penanganan kesehatan pada anak yang masih kuratif atau berupa pemberian obat-obatan tanpa adanya intervensi lingkungan, pengetahuan, dan kondisi pendukung di keluarga. Jadi penderita yang drop out obat semakin banyak. Penderita yang resisten obat semakin banyak. Tapi mereka lupa bahwa TBC di belakangnya ada kurang nutrisi. TBC ada lingkungan pencahayaan, lingkungan tanah, kondisi rumah yang tidak sehat, itu nggak selesai. Perilaku kakeknya ngomong cucunya, sementara kakeknya TBC, anak ini akan ketularan. Itu hal-hal yang bersifat fondamen. Dan itu hanya bisa diselesaikan kalau layanan kesehatan kita geser dari upaya kuratif ke upaya promotif preventif, dan tenaga kesehatan, terutama yang ada di layanan kesehatan dasar, geser dari gedung puskesmas keluar gedung puskesmas menuju basis-basis keluarga dengan risiko tinggi. Dalam RUU Kesehatan yang tengah dibahas, Edi mengatakan Komisi 9 akan memperkuat pilar pertama dari 6 pilar transformasi kesehatan, yaitu penguatan pelayanan kesehatan primer yang berbasis pada upaya kesehatan masyarakat. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Indonesia dihadapkan dengan permasalahan kesehatan hingga Februari 2023 ini. Meski kasus penularan virus COVID-19 mulai melandai, Badan Kesehatan Dunia atau WHO masih belum mencabut status pandemi COVID-19. Nah pemirsa, selain COVID-19, Indonesia juga mengidentifikasi sejumlah penyakit baru hingga saat ini. Seperti masalah kekurangan gizi atau stunting pada anak, kemudian ada cacar monyet, hingga gangguan ginjal pada anak. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang
sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, permasalahan stunting menjadi perhatian serius pemerintah karena angka kasus stunting 2022 mencapai 21,6%. Hal ini turun dibandingkan tahun 2021 pada angka 24,4%. Yap, pemerintah sendiri menargetkan penurunan stunting pada 2024 mendatang hingga 14%, pemirsa. Padahal idealnya target tersebut harus mencapai 3,8%. Nah pemirsa, selain itu Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menyebutkan bahwa pada 2023 kasus diabetes pada anak meningkat hingga 70 kali lipat sejak 2010 lalu. Dan menanggapi hal tersebut, di sini Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Kesehatan untuk proaktif melakukan sosialisasi masif dan juga sistematis ke berbagai lapisan masyarakat, khususnya orang tua dan anak-anak mengenai bahaya diabetes. Nah pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pasca pandemi, Indonesia kini berada dalam bayang-bayang isu kesehatan anak, mulai dari kasus gagal ginjal akut, stunting, hingga masalah diabetes anak. Meski kasus gagal ginjal akut sempat mereda, sinyal waspada pemerintah sepertinya harus tetap menyala. Pasalnya, hingga Februari 2023, tercatat ada 326 kasus dengan 304 korban jiwa, termasuk 1 kasus terbaru di wilayah DKI Jakarta. Belum lagi masalah klasik kekurangan gizi atau stunting pada anak. Tahun 2022, rata-rata angka stunting di Indonesia mencapai 21,6%, atau 1% di atas standar yang ditetapkan WHO sebesar 20%. Secara rata-rata, memang terhitung turun dari tahun sebelumnya. Namun, nyatanya masih ada beberapa provinsi di Indonesia yang angka stuntingnya jauh di atas standar WHO. Tak heran bila persoalan stunting mendapat perhatian serius dari pemerintah dan anggota dewan. Bahkan, Presiden Joko Widodo menargetkan persentase stunting dapat menurun di angka 14% pada tahun 2024 mendatang. Kemudian pada 2022 menjadi 21,6 dan target kita tahun depan 2024 harus turun menjadi 14%.
Berkaitan dengan upaya menekan stunting, anggota Komisi 9 Elva Hartati meminta pemerintah melalui Satgas Stunting untuk lebih sering turun ke bawah. Kepala daerahnya turun dengan bidan desa, ibu-ibu PKK, kader KB itu harus benar-benar turun ke bawah untuk melihat stunting ini apakah sudah menurun apa enggak. Sekarang ada Satgas Stunting. Nah, mereka itu harus turun benar-benar memperhatikan, langsung mendatangi rumah-rumah penduduk. Kadang-kadang orang yang mana orang tua malu kalau mempunyai anak stunting. Itu kita harus benar-benar peran kepala daerah, kepala desa semua juga harus diberdayakan. Tak berhenti di situ, rentetan isu kesehatan anak bertambah menyusul meningkatnya kasus diabetes. Dari tahun 2010, kasus diabetes pada anak meningkat 70 kali lipat. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut ada sekitar 1.600 anak yang terkonfirmasi mengalami diabetes. Hal itu mendapat respon cepat dari Komisi 9 DPR RI, yaitu dengan pembentukan panitia kerja untuk membahas makanan dan minuman yang layak dikonsumsi anak-anak. Nah, ini sedang kita rencanakan untuk dibuat panja sehingga kita tahu mana makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi oleh anak-anak dan mana yang tidak boleh. Mana yang makanan yang mengandung gula tinggi yang harusnya itu tidak boleh diizinkan gitu ya, karena itu akan merusak, yang membahayakan dan kemudian menimbulkan penyakit diabetes. Kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah memang berperan penting dalam penanganan kesehatan di skala rumah tangga. Akan tetapi, peran itu tak akan maksimal apabila tidak didukung regulasi dan alokasi anggaran yang tepat sasaran. Regulasi, action, program, alokasi anggaran, ini penting. Alokasi anggaran itu harus benar-benar tepat sasaran. Kira-kira kebutuhannya apa, anggarannya di mana. Selama ini bukan berarti tidak tepat sasaran, tapi ada pos-pos yang krusial, pengalokasian anggarannya masih belum maksimal. Tepat di hari Selasa, 14 Februari 2023, Rancangan Undang-Undang Kesehatan resmi menjadi Undang-Undang Inisiatif DPR. Ada 6 poin penting yang terangkum dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan. Di antaranya, mengenai integrasi layanan kesehatan, kemudahan akses, hingga transformasi teknologi. Regulasi ini diharapkan memiliki taji untuk menangani berbagai isu kesehatan di Indonesia, tak terkecuali mengenai isu kesehatan anak. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kalau kita ngomongin terkait dengan ibu kota negara yang saat ini sedang dirancang yang dibangun, Elisa, ada gambarannya seperti apa nih model ibu kota negara Indonesia ini? Tentunya harapannya pengen kota yang tetap modern, tapi juga mengusung konsep hijau. Jadi kita tetap bisa bekerja, tinggal di sana tentunya dengan pemandangan yang asri tentunya, Alfat. Setuju sekali Elisa ya. Setuju. Dan ibu kota negara atau IKN Nusantara ini pemirsa yang tengah dibangun di Indonesia, ternyata bukan satu-satunya kota baru yang tengah dirancang di dunia. Betul sekali Alfat, karena ternyata nih banyak juga negara-negara yang pastinya ini sedang berlomba-lomba membangun kota yang baru. Seperti yang tadi udah aku sebut, tentunya kita pakai konsep yang modern, futuristik, tapi juga berkelanjutan. Tentu pemirsa juga penasaran terkait dengan informasi terkait dengan ibu kota Nusantara ini. Nah pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. Utang-utang dulu saya, Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa
banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Nah, pemirsa juga Alfa tadi kita udah bahas mengenai pembangunan ibu kota negara. Nah, di Indonesia ini IKN Nusantara. Nah, tapi yang seperti tadi Alfat bilang, ternyata ini bukan satu-satunya kota baru yang sedang dibuat ini pemirsa. Karena di belahan dunia lain ini ternyata tentu ya banyak negara yang sedang berlomba-lomba untuk membangun kota baru seperti yang tadi saya sampaikan dengan konsep yang modern, futuristik dan juga berkelanjutan nih. Nah, kira-kira Alfat bisa kasih kita spoil nggak negara-negara mana yang lagi mengembangkan kota-kota barunya nih? Nah, selain di Indonesia nih pemirsa, seperti di negeri jiran Malaysia yang merancang kota masa depan Penang Biodiversity, kemudian ada juga kota futuristik Neom di Arab Saudi, ada juga kota Telosa di Amerika Serikat, dan tentu saja yang saat ini sedang dibangun nih pemirsa di IKN Nusantara di negara kita tercinta, Indonesia. Nah, penasaran tentunya ya, kira-kira kota-kota di negara-negara yang tadi disebut, ada di negeri jiran Malaysia, juga di Indonesia nih kita tetanggaan. Nah, kira-kira gimana konsep rancangan kota-kota baru di dunia ini pemirsa? Mari kita simak informasinya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, tahukah kamu kalau saat ini negara di dunia sedang berlomba-lomba membangun kota baru? Mulai dari kota administrasi baru hingga ibu kota baru seperti yang tengah dibangun di Indonesia. Kota-kota baru ini berkonsep modern futuristik hingga pembangunan yang berkelanjutan, mulai dari infrastruktur, transportasi, hingga teknologi pangan. Penasaran? Yuk kita intip bagaimana konsep pembangunan dari beberapa kota-kota baru berikut ini. Kota baru yang pertama berada di negeri jiran Malaysia, yaitu proyek Penang Biodiversity atau pengembangan 3 pulau buatan dengan luas mencapai 1.821 hektar. Proyek ini dibangun di lepas pantai Pulau Penang untuk pemerintah negara bagian. Nantinya, pulau-pulau yang mirip bunga lili ini diharapkan dapat menampung 15.000 hingga 18.000 penduduk. Kemudian mereka akan dihubungkan oleh jaringan transportasi otonom tanpa mobil. Sebagian besar gedung yang ada di pulau tersebut bakal dibangun menggunakan kombinasi bambu, kayu, dan beton yang dihasilkan dari bahan daur ulang. Disebut dengan biodiversity karena kota baru ini akan dilengkapi dengan penyangga ekologis yang ditempatkan di setiap wilayah dalam mendukung keanekaragaman hayati. Dari Malaysia, kita pindah ke Arab Saudi. Pembangunan megacity Arab Saudi The Line di Neom telah dimulai di Provinsi Tabuk, Barat Laut, Arab Saudi. Pertama kali diumumkan pada tahun 2017, Neom direncanakan menjadi kota tercanggih di dunia dengan berbagai fitur canggih seperti taksi terbang dan pelayan robot.
Struktural paralel gedung pencakar langit di kota ini terbungkus cermin yang memanjang lebih dari 170 km yang disebut sebagai The Line. NEOM akan menjadi kota pertama di dunia yang ditenagai oleh energi terbarukan, termasuk tenaga angin, matahari, dan hidrogen. Penghuni The Line akan hidup dalam masyarakat yang saling terhubung, yang dijalankan oleh kecerdasan buatan yang dirancang untuk hidup berdampingan dengan alam. Menurut situs NEOM, lebar kota hanya 200 meter, namun memiliki panjang hingga 170 km dan menjulang hingga 500 meter di atas permukaan laut. Tidak akan ada jalan, mobil, atau kendaraan beremisi lainnya, dan 95% lahannya akan dilestarikan untuk alam. Tidak seperti kota-kota tradisional lainnya, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di kota NEOM akan diprioritaskan lebih dari transportasi dan infrastrukturnya. Kota baru tak hanya dikembangkan oleh pemerintah saja loh pemirsa. Di Amerika Serikat, miliarder Mark Lore berencana untuk membuat kota megah di tengah padang pasir. Nama kota itu adalah Telosa, yang bertujuan untuk fokus pada solusi berkelanjutan. Telosa digadang-gadang mampu menampung hingga 5 juta penduduk. Pembangunannya telah diumumkan pada September 2021 yang lalu. Direncanakan selesai pada tahun 2030, pemimpin proyek berharap 50.000 orang tinggal di Telosa dari kelompok yang beragam dan direncanakan untuk terus tumbuh menjadi 1 juta pada tahun 2050 dan 5 juta pada tahun 2070. Telosa akan dibuat menjadi 36 distrik serbaguna sehingga penduduk mendapatkan semua kebutuhan dalam 15 menit berjalan kaki. Telosa akan menggunakan energi terbarukan untuk pembangunan berkelanjutan dan mengurangi polusi dan pemanasan global. Kendaraan otonom akan menjaga jalan tetap aman dan dapat menghemat ruang bagi pejalan kaki dan ruang untuk komunitas. Pendidikan yang dapat diakses, pelatihan kerja, dan perawatan kesehatan juga merupakan bagian utama dari rencana kota Telosa ini. Dan yang sedang dibangun tak lain adalah Ibu Kota Nusantara atau IKN, yang direncanakan akan menjadi ibu kota baru bagi Indonesia. Selain wilayah yang dinilai bebas bencana seperti gempa bumi, IKN yang dibangun di Kalimantan Timur dinilai akan menjadi ibu kota strategis di tengah-tengah Indonesia. Dibangun dengan mengusung konsep hijau dengan atap-atap gedung berpanel surya, rencananya 70% wilayah IKN akan menjadi ruang terbuka hijau. Mengusung tema Smart City atau kota cerdas, IKN akan memiliki transportasi yang memaksimalkan kendaraan umum dan kendaraan otomatis. IKN dibangun dengan konsep kota 10 menit, di mana masyarakat bisa mengakses aneka fasilitas publik seperti taman atau sekolah, hanya dengan waktu 10 menit saja melalui berjalan kaki dan atau transportasi umum. Konsep Smart Living IKN diharapkan menjadi kota acuan bagi pembangunan kota-kota di Indonesia lainnya. Karena IKN akan menjadi kota bagi pegawai pemerintah pusat, sehingga diharapkan mampu mengubah budaya kerja yang baru bagi pegawai pemerintahan di Indonesia. Nah, itu tadi beberapa kota baru yang tengah dibangun di berbagai belahan dunia. Tentunya pemirsa TVR Parlemen sudah tidak sabar kan untuk mengunjungi kota-kota di masa depan ini? Kita doakan yuk, semoga pembangunan kota-kota baru ini berjalan lancar. Sekian liputan Intip sekali ini, sampai jumpa. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan virus COVID-19 masih ada, untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan rekan saya Salvat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.